menetapkan pimpinan DPR tanpa memenuhi ketentuan yang diatur oleh pasal 251 mungkin memang melanggar. Tapi menetapkan DPR tandingan juga bisa disebut inkonstitusional. Tanggapan Anda? Saya heran, yang buat tandingan siapa? Anda tidak membuat tandingan? Tidak, Okay. kami bacakan. Jadi ini supaya rakyat Indonesia tahu. Jadi usulan kami adalah pimpinan DPR-nya diganti. Kenapa? Ada alasannya tentu saja, ya. Setidaknya misalnya melanggar pasal 23. Pasal 23 itu tentang sumpah, tentang janji, ya. Sumpahnya apa? Menegakkan kehidupan demokratis. Sebagai ketua dan wakil ketua DPR itu tatkala memimpin rapat tidak boleh mementingkan kelompoknya sendiri. Dia harus mengakomodir semua aspirasi yang berkembang. Kalau ada orang yang interupsi harus disuruh ngomong. Kalau ada orang menyampaikan aspirasi ditampung. Dan yang diketuk itu bukan karena maunya sendiri. Dia harus timbang dengan kebijaksanaannya. Saya ini mantan ketua pansus undang-undang pemilu. Kalau saya mau otoriter dulu, thresholdnya tidak 3,5%, 5%, karena ada 3 fraksi besar itu mengusulkan 5%. Saya bisa main ketuk, tapi tidak, karena ini bangsa milik kita bersama. Mari kita pertimbangkan. Karena itulah maka kita mengedepankan apa yang disebut dengan musyawarah mufakat. Jadi misalnya itu juga sumpah bersikap adil misalnya. Nah, jadi banyak hal yang sesungguhnya kita kritik, kita protes di situ. Termasuk adalah adanya rapat konsultasi gabungan yang sudah menetapkan komposisi keanggotaan setiap komisi dan badan antara 46 sampai dengan 56. Lah kalau sekarang diputuskan sendiri satu komisi isinya hanya berapa, tidak sampai 30, apakah itu sesuai dengan keputusan yang sudah pernah diambil? Jadi maksud saya adalah ini lembaga yang merepresentasikan, mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat mana? Seluruh Indonesia, bukan rakyatnya sana, bukan rakyatnya sini. Karena itu maka harus diurus bersama-sama, ya. Tidak boleh satu pihak menang-menangan menguasai yang lain. Cara bisa mengurus bersama-sama itu bagaimana sekarang, Mas Arief? Harus bermusyawarah, ya. Dan sebenarnya tawaran kita awalnya sederhana saja, seperti dalam undang-undang yang lama yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Apa? Berbasis seturut dengan sistem proporsional dalam pemilu. Apa basisnya? Ya hasil pemilu. Partai yang juara 1 dapat sekian pimpinan, juara 2 sekian, juara 3, begitu seterusnya. Maka DPR tidak akan ada ribut-ribut soal pemilihan pimpinan. Akibatnya Pak, DPR akan fokus pada bekerja untuk menjalankan 3 tugas pokok dan fungsinya. Nah, formasi politiknya selalu akan berubah-ubah seperti akan disampaikan oleh Mas Kiki tadi, tergantung isunya. Kalau isunya A misalnya, dulu maka sering terjadi misalnya yang diklaim Partai Keadilan Sejahtera adalah bagian dari koalisi Setgap misalnya, tapi pada isu tertentu dia akan bersama kita, begitu loh. Sebaliknya kita juga begitu. Maka PDI Perjuangan sekalipun mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang tidak bersama pemerintah, tapi kita penyeimbang atau oposisi, kita juga tidak mengajak partai yang lain, mari kita rame-rame oposisi bersama kita. Karena yang penting adalah sejauh itu isu yang kemudian kebijakan program yang dikerjakan oleh pemerintah itu benar-benar terbukti pro rakyat, maka kami dukung. Kalau tidak pasti kami kritiki, kritis. Ya, kita akan kritik. Baik, Mas Riza silakan ditanggapi. Jadi begini ya, dalam proses sejak awal hingga hari ini selalu kami Prabowo atau KMP selalu dianggap tidak konstitusional, selalu dianggap akan curang dan sebagainya, dan lain-lain lah, sampai dianggap chaos, dianggap ambil jalan pintas. Tapi semua sejak awal hingga hari ini tidak terbukti. Justru yang terjadi sebaliknya. Saya ambil contoh umpamanya ya, kita masuk di pimpinan DPR saja, saya belum masuk ke Pilpres. DPR ketika dilihat bahwa komposisi kemenangan ada di KMP, teman-teman KIH protes-protes membuat kegaduhan dan sebagainya sehingga kita malu di mata masyarakat. Tapi tidak hanya itu, lalu lakukan walkout gitu sebagai bentuk protes dan sebagainya, diikuti teman-teman yang lain. Kami tidak walkout. Kemudian yang kedua yang menarik, ketika di MPR, ketika pemilihan MPR, saya ada di praksi MPR, rapat dengan teman-teman PDIP dan lain sebagainya. Hari pertama minta mundur, kita ikut mundur hari kedua, alasan ini. Ketiga kita mundur, sampai alasan yang ketiga minta mundur karena Idul Kurban, kita mundur juga sampai Senin. Kenapa minta mundur? Sebenarnya teman-teman KIH melihat komposisi tidak menang ketika ada pemilihan pimpinan di MPR. Tapi apa yang terjadi ketika hari Senin dan seterusnya ternyata P3 berpindah, ketika meyakini menang, kemudian teman-teman PDIP minta supaya cepat paripurna. Kami sebaliknya minta waktu 1 hari untuk mundur, tidak disetujui dan sebagainya.
kami mengalah. Bahkan ketika ada komposisi harus ada wakil dari DPD harus ada di 2 tempat. Saya kira tidak demikian, Mas Risa. Sebentar. Iya kan, mundurnya sampai malam kok. Iya, jadi ketika rapat-rapat seperti itu, kami ngalah kok. Yang kami tidak setuju tadinya, oke, kita ikut, ya, kita ikut teman-teman DPD. Artinya kami selalu mengalah, ya. Kemudian ketika pemilihan di MPR malam itu, Mas Kiki dan semua perlu diketahui, kami pasrah. Oh ya, hitungan kami kita kalah karena PDIP ke sana, DPD ke sana. Teman-teman PDIP yakin sekali menang. Memang kita hitung menang. Ya sudahlah, akhirnya kita yakini. Sebelum turun kami kumpul di fraksi Golkar ke bawah, kami bilang kita kalah, kita tidak perlu walkout, kita terima bahwa ini yang terbaik bagi bangsa negara. MPR dipimpin oleh teman-teman kaya. Terakhir kami cuma berdoa, Bang Jul berdoa ya supaya apa yang Bang Jul berdoa, singkat saja. Ya Allah, berikan yang terbaik bagi bangsa negara, bukan bagi KMP. Di luar dugaan ternyata kami menang. Ini penting. Maksud saya adalah ternyata teman-teman KIH juga ketika merasa komposisinya menang, dia maju terus. Lalu yang terjadi pada saat sekarang pada paripurna juga begitu, selalu bicara tidak ada musyawarah mufakat. Itu tidak betul. Yang terjadi di paripurna pertama, selalu aturan di MPR sebelum masuk paripurna selalu ada yang namanya rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Itu selalu begitu. Tidak ada di paripurna itu tidak boleh, bukan forumnya berdebat seperti ini, bukan. Di situ bukan forum berdebat, berdiskusi, berdialog panjang lebar, itu ada di forum-forum sebelumnya. Itu hanya forum formal, pengesahan dan lain sebagainya. Sehingga di paripurna pertama setelah melalui itu, teman-teman dari PDIP dan lainnya minta waktu karena belum ditandangkan ketua umum. Oke, kita tunggu sampai paripurna kedua. Waktu paripurna kedua katanya nomenklaturnya belum clear. Oke, kita sampai nunggu ini. Paripurna ketiga juga begitu. Ujung-ujungnya paripurna ketiga akhirnya bilang, wah kita nggak akan sepakat karena belum clear pembagian kekuasaan. Akhirnya masyarakat tahu, oh ujung-ujungnya ingin kekuasaan di pimpinan. Sampai paripurna keempat. Siapa yang ujung-ujungnya ingin kekuasaan di pimpinan, Mas? Teman-teman dari KIH. Kalau dari KMP tidak? Loh, kita kan ada sesuatu formalnya. Formulanya adalah perlu diketahui untuk masuk di rapat komisi. Jadi yang pegang kekuasaan sana yang dituduh pengen berkuasa kita. Jadi formulanya adalah ya, untuk masuk pada pimpinan komisi, semua fraksi harus mengajukan di DPR. Teman-teman KIH tidak mau mengajukan. Gitu. Sebelum ada kepastian bagiannya. Kan berorientasi pada kekuasaan. Harusnya diajukan dulu, kemudian nanti masuk di rapat komisi, dibahas, didiskusikan di komisi. Ini tidak mau dilakukan sampai hari ini. Lalu sampai kapan kita akan menentukan pimpinan di AKD? Sudah 29 hari kami dilantik. Presiden tanggal 20 dilantik, 26 ngumumin presiden, pelantikan 27, sudah bekerja. Mau sampai kapan? Nah, jadi maksud saya, ini perlu diperjelaskan bahwa kami selalu ini pada yang kami kaget lagi, ya, ada DPR tandingan, kemudian mau mosi tidak percaya. Ya tidak perlu. Menurut kami kasihan Pak Jokowi yang sudah mau bekerja dan kita lihat hari-hari dia bekerja, mari kita dukung. Dan yang kami selalu keberatan, selalu dituduhkan pada kami. Dan ternyata tuduhan itu tidak pernah betul. Belum dibilang ingin ini, ingin itu. Baru mau jalan kok. Baik. DPR. Ini perlu ditengahi dulu, Mas Rifki. Ini perlu ditengahi dulu, kedua kubu ini dalam situasi seperti ini apa yang seharusnya dilakukan? Ya, saya kira ada dua kebuntuan ya. Satu kebuntuan komunikasi yang tidak terefleksi baik dari elit ke middle elit. Jadi kalau Mas Toto ini sudah apatis dengan pertemuan-pertemuan elit, kalau saya kok masih percaya ya Bang Riza bahwa pertemuan elit itu akan menularkan juga kepada middle elit seperti Bang Riza dan kawan-kawan. Dan saya kok sebagai orang hukum ya berpandangan bahwa apa yang dilakukan penetapan komisi-komisi kemarin itu kalau diteruskan dan dianggap sah tetap saja akan bermasalah secara hukum. Maka karena itu arena rekonsiliasi pertemuan elit untuk kemudian membingkainya ke middle elit. Mengapa bisa bermasalah secara hukum? Oh ya, karena secara formal berdasarkan peraturan yang disusun oleh DPR sendiri di Tatip, dia cacat secara formil. Maka karena itu ini harus dipulihkan. Nah, cara memulihkannya tentu adalah dengan membangun komunikasi elit. Tapi kalau itu pun tidak bisa dilakukan, maka jalan konstitusi, jalan ketatanegaraan saya kira bisa ditempuh. Yang pertama, kendati undang-undang MD3 itu sudah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi menurut saya istihad ketatanegaraan perlu dilakukan oleh MK untuk melihat bahwa kasus ini, untuk memotret bahwa norma yang disproporsional itu, yang memasang paket dengan suara terbanyak itu bermasalah dan itu menjadi hulu bagi semua ini. Karena itu harus dilihat konstitusionalitasnya. Yang kedua,
Kalau kawan-kawan sebutlah KMP misalnya bersikeras bahwa sidang kemarin itu sah dan pengesahan pimpinan AKD itu sah berdasarkan ijtihad mereka untuk menerobos peraturan DPR, maka minta saja interpretasi dari Mahkamah Agung, karena peraturan DPR itu adanya di bawah undang-undang untuk menyatakan bahwa peraturan DPR itu yang diterobos itu sah. Tapi kalau pernyataan itu menyatakan tidak sah, maka kita semua harus tunduk kepada hukum karena negara ini negara hukum. Karena ini negara hukum. Oke, baik. Itu tadi kata Rifki Karsayuda. Bagaimana tanggapan dari Mas Kiki dan juga Mas Toto yang ada di sini? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di